Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika aku masih kecil, aku ingat betul bahkan sampai hari ini. Ibuku berkata, "Nak, jangan ribut aja sama saudaramu. Kamu harus saling menyayangi." Setelah setua ini, aku pun mengatakan hal yang sama kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami mendidik mereka supaya tidak saling menyakiti, tidak saling mengejek atau saling merendahkan. Betapa bahagianya melihat anak-anak tumbuh menjadi remaja yang saling kasih dan saling support. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Apa yang kita tanam, itu pula lah yang akan kita tuai. Suatu hari, aku mendengar kesaksian yang terucap dari bibir seseorang yang berdiri dekat dengan aku. Dikatakan kepada teman yang ada di sebelahnya, "Senang ya melihat keluarga Kristen itu. Mereka hidup bahagia dan saling mengasihi." Ibu itu bukan orang Kristen. Namun, setahun kemudian dia dan seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Ketika ditanya Bapak katekis, alasan apa yang membuat mereka mau menjadi orang Kristen? Mereka serempak kompak menjawab, "Pengen hidup seperti tetangga kami yang sesuai ajaran Yesus." Saudara-saudari terkasih, mungkin kita sudah biasa dengan pertanyaan, apakah hukum yang utama? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Betul? Kedatangan Tuhan Yesus memberi nuansa baru dalam hukum yang utama itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih kita kepada Tuhan sudah benar. Cinta kita kepada sesama sudah on the track. Namun, Tuhan Yesus memberikan alasan penyerta yang menyempurnakan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kalau kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan raga, alasannya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukti nyatanya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan dengan mati di kayu salib. Kalau kita diperintahkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu sesungguhnya sudah cukup. Namun, terkadang kita juga tidak menghormati diri kita sendiri dan kurang mengasihinya. Lalu Tuhan Yesus minta supaya kita mengasihi sesama sama
seperti Dia telah mengasihi kita. Kalau Tuhan peduli pada kita, kita juga harus peduli pada sesama. Kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, kita juga harus melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, salah satu tuntutan yang sangat diharapkan oleh Tuhan dari para pengikutnya adalah bahwa mereka harus hidup dalam kasih, saling mengasihi yang satu terhadap yang lain. Dasar dari tindakan kasih yang harus kita kembangkan sesungguhnya adalah pengalaman dicintai oleh Tuhan sendiri. Beberapa hari yang lalu, saya mendengarkan sebuah kesaksian seorang penginjil seperti ini. Saya berdoa dan melayani dengan semangat. Banyak rahmat Tuhan yang dialami para pendengarku. Tetapi ketika anakku sakit kanker, aku tak berdaya. Anakku kubawa ke rumah sakit dan di situ ada 3 anak lain yang menderita kanker sama beratnya dengan anakku. Satu persatu ketiga anak itu dijemput Tuhan untuk kembali ke rumahnya. Tersisa anak saya. Apakah anak saya juga akan Kau ambil ya Tuhan? Kami terus berdoa dan mengucap syukur dalam doa bersama. Sebuah penantian baru seminggu, tapi terasa sudah seperti berbulan-bulan. Sungguh Tuhan mengasihi keluarga kami. Anak kami akhirnya sadar dari komanya. Ia memanggil ayah untukku dan aku memeluknya. Tuhan, terima kasih karena begitu besarnya kasih-Mu untuk anakku. Kau kembalikan dia kepada kami. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kasih-Mu ya Tuhan? Saya akan menjaga anak ini lebih baik lagi. Seperti Engkau telah membangunkan dari harapan kami yang nyaris pupus. Aku akan mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada banyak orang, oh Tuhan Yesus. Pengalaman dicintai Tuhan bukan hanya karena mujizat penyembuhan seperti itu, tapi setiap pagi Tuhan memberikan rahmat-Nya untuk kita. Sudahkah kita berdoa dan bersyukur atas anugerah hidup begitu terbangun dari tidur? Saudara-saudari terkasih, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat ini menjadi salah satu favorit dalam penghayatan imanku kepada Tuhan. Betapa tidak, aku dicintai oleh Dia dengan luar biasa dan istimewa. Kita ini sangat berharga di matanya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesaya 49 ayat 16. Tuhan membawa kita dan memandang nama kita kapan saja. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 5 ayat 8. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
sehingga tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Inilah dahsyatnya cinta Tuhan kepada kita. Ia rela melakukan apa saja untuk kita, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itu bukti cintanya kepada kita. Kita harus bisa mencintai satu sama lain seperti Kristus telah mencintai kita. Apakah aku sudah mengasihi sesamaku manusia seperti Yesus mencintai aku? Marilah kita berdoa. Bapa, Putramu tidak hanya meminta kami saling mengasihi, melainkan mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami dalam Yesus. Bantulah kami untuk senantiasa mengusahakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.